Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kepala OJK Provinsi Bengkulu yang kami hormati dan seluruh jajarannya dan para pimpinan-pimpinan bank dan non-bank yang hadir, rekan-rekan media massa. Kami sangat berterima kasih betul pertemuan pada hari ini sehingga kemudian masyarakat luas itu bisa betul mendapatkan informasi yang firm dengan kebijakan Bapak Presiden dan kebijakan pemerintah baik OJK maupun pemerintah Kota Bengkulu terhadap wabah COVID-19 dan dampak ikutannya. Bapak sekalian, di Bengkulu memang sangat merasakan dampak ikutan. Memang Bengkulu masih zona hijau, belum ada yang terkena virus COVID. Tetapi dampak ikutannya ini sudah banyak yang terkena. Seperti misalnya ini handphone saya tidak berhenti kalau habis baterai saya cas. Karena bukan hanya dari Bengkulu, dari seluruh Indonesia Pak, gara-gara streaming itu dari seluruh Indonesia. Itu muncul memang ketika kita melihat instruksi Presiden tanggal 24 Maret seperti yang disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi tadi. Jadi pemerintah Kota Bengkulu sebagai kepanjang tangan pemerintah itu telah membuat surat resmi atas nama wali kota itu untuk disampaikan. Misalnya contoh satu, ada seorang debt collector, dia WA saya, Pak, saya ini warga Bapak, saya debt collector Pak. Debt collector ini tidak dibolehkan oleh pemerintah. Saya terima, saya ikut kebijakan pemerintah. Tetapi saya punya istri, punya anak. Saya tinggal di kontrakan. Saya bayar listrik Pak, saya bayar PDAM, dan saya punya tunggakan bank. Terus gimana cara saya Pak? Dan saya tidak boleh keluar, harus di dalam rumah. Terus bagaimana hidup saya kalau begini? Bagaimana istri dan anak saya? Bagaimana kemudian pemerintah mengantisipasi ini? Maka sebenarnya Bapak dan sekalian, inilah mungkin salah satu yang kemudian harus diperhatikan oleh industri perbankan maupun non-perbankan. Soal PDAM itu kewenangan kota. Saya tidak perlu koordinasi kepada siapapun. Saya sudah panggil malam tadi Direktur PDAM kota, saya minta dibebaskan pembayaran masyarakat Bengkulu yang langganan PDAM yang menengah ke bawah, yang terdampak terhadap ikutan COVID-19 ini. Saya minta didata dan hari ini saya berikan suratnya sebagai landasan bagi PDAM untuk menggratiskan. Jadi yang digratiskan adalah yang terkena dampak ikutan, seperti cerita tadi debt collector tadi. Ada juga seorang supir angkot, DWA saya. Dia bilang, Pak, saya supir angkot. Ada arahan pemerintah dari pusat sampai daerah untuk tidak keluar rumah. Akhirnya banyak orang yang tidak naik angkot saya. Sedangkan saya harus setoran kepada pemilik angkot. Dan kemudian saya pun harus kredit ke bank. Bagaimana nasib saya Pak? Air PDAM saya bayar. Yang bisa diintervensi pemerintah kita intervensi. Saya tanya, kamu pinjamnya di mana? Saya same-sake Pak untuk modal istri saya. Kalau mulai hari ini same-sakenya nggak usah bayar selama 1 tahun. Saya sudah keluarkan surat karena itu punya pemerintah anggarannya, begitu melalui koperasi, dinas koperasi sudah saya buat tanda tangannya. Tetapi kalau untuk perbankan dan non perbankan lainnya, ini pemerintah sudah sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi domainnya OJK. Bapak ini sekalian, bukan artinya semuanya harus kemudian berbondong-bondong nggak bayar, bukan. Kalau dia bagus, usahanya normal, tidak kena dampak ikutan, ya tentu harus begitu. Ya roboh nanti industri perbankan dan perbankan kita. Dan selanjutnya ada juga kejadian, ada orang yang kemudian dia pinjam kredit barang, misalnya motornya digunakan untuk ngojek. Cuman karena orang penumpangnya yang nggak ada, dia nggak bisa bayar tuh kredit. Nah kemudian ada debt collector yang ngejar-ngejar, motornya ditarik, dilelang 16 juta, pada tinggal beberapa bulan lagi. Ini orang bingung, motor udah nggak ada untuk ngojek, begitu. Dan kemudian rumah tangganya juga harus punya makan, listrik bayar, semua bayar. Maka ini juga yang kita coba intervensi. Tadi saya sudah laporkan kepada pihak berwenang, saya kasih nomor handphonenya, tolong itu ditindaklanjuti. Saya mau motor itu dikembalikan kepada si pemiliknya untuk dia cari uang. Nah kalau motornya diambil terus dia nggak punya uang, terus gimana? Nah, ini sudah kita tidak lanjuti karena arahan Presiden sangat tegas. Ketika ada bank maupun non bank yang menggunakan jasa debt collector pihak ketiga untuk menagih dengan memaksa,
maka pihak kepolisian dan pihak aparat keamanan diminta untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan agar suasana masyarakat bawah terutama itu tidak bergejolak. Bapak dan sekalian, ini mungkin, dan pemerintah Kota Bengkulu juga sudah berkomunikasi dengan PLN. Barusan saya ke PLN, saya sudah buat surat resmi pada pimpinan PLN baik di Bengkulu maupun di pusat untuk kemudian mengambil kebijakan yang senapas berkaitan mengenai dampak ikutan COVID-19, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu bayar listrik. Itu punya datanya tentunya, itu silahkan nanti kita minta kebijakannya khususnya di Kota Bengkulu, agar kemudian masyarakat Kota Bengkulu yang menengah ke bawah itu kemudian tetap nyala lampunya. Jangan sampai motor sudah diambil sama dealer, kemudian listrik dimatikan PLN, dan kemudian air PDAM-nya juga mati, kontrakan juga sudah habis, terus bagaimana itu? Nah, ini yang kita coba urai satu-satu. Bapak sekalian, ini mungkin yang perlu kami sampaikan, dan kami terima kasih betul kepada pimpinan OJK Provinsi atas penyampaiannya tadi, luar biasa. Pemerintah mengapresiasi kerja pimpinan OJK Provinsi, dan tentu saja kepada kita semua, tentu ini suasana tidak tiap tahun melanda Indonesia. Ini baru sekarang lah kita mendapatkan wabah yang besar betul, sehingga sangat wajar kalau Bapak Presiden memberikan instruksi dari Istana Negara pada tanggal 24 Maret itu, tentu kita yang di bawah ini menindaklanjuti dengan searif-arifnya, sebaik-baiknya, agar kemudian apa yang kita alami ini segera berlalu. Terima kasih pada sekalian, saya tidak bisa lama-lama Pak OJK, karena memang masih banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Saya harus ke PDAM segera menyampaikan surat itu, agar kemudian PDAM juga bisa langsung menyampaikan kepada pelanggan-pelanggannya, tidak usah mereka gantung diri gara-gara tidak bayar PDAM. Kita akan bebaskan itu, karena suasana sekarang tolong dipahami, memang masyarakat menengah ke bawah mengalami betul kesusahan itu. Harga sawit anjlok, harga karet anjlok, memang luar biasa dampaknya. Begitu. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Wali sudah berkenan hadir dan menyampaikan keterangannya di sini. Dan Bapak dan Ibu, sebagaimana disampaikan beliau bahwa ini memang benar, artinya tidak kuliah kita melakukan semua masyarakat tidak bahaya segala macam, enggak, yang berdampak saja. Lalu yang kedua tadi disampaikan oleh Pak beliau juga bahwa ini ada debt collector, kasus debt collector. Arahan pemerintah juga sudah jelas, Presiden sudah ngomong, OJK juga sudah menyampaikan bahwa tolong debt collector untuk sebentar berhenti dulu dengan pola-polanya. Kalau memang ada sesuatu yang di bidang pembiayaan itu memang bermasalah, ada forum, ada jalur restrukturisasi tadi, lakukan restrukturisasi. Lancarkan dia untuk sementara salah satu periode ini. Karena apa? Ini kebijakan ini boleh kok baru dilakukan. Artinya apa? Kalau dia bermasalah, si debiturnya bermasalah, dan dia itu adalah salah satu dampak dari corona ini, dari penyebaran virus ini, dan kemudian berimbas kepada debt collector yang tidak bisa melakukan itu, maka ini berlaku sistem tadi, berlaku tadi kebijakan tadi. Nah, khususnya kepada lembaga pembiayaan, sekali lagi kita himbau debt collector itu dihentikan dulu dari sementara sampai dengan kondisi ini pulih kembali. Dan yang terakhir di butir nomor 6 ini, butir nomor 6 yang harus kita pahami bersama, bahwa yang namanya industri keuangan ini sumber dana mereka itu adalah dari dana pihak ketiga, yang itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Kebayang tak kita kalau semua orang nggak ngangsur, bagaimana bank ini memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pihak ketiga? Nah, ini harus dipahami. Minta tolong nanti teman-teman dari media untuk kembali mengatakan bahwa yang berlaku kebijakan ini hanya yang berdampak, debiturnya kah, sektor usahanya kah, ini yang berlaku. Dan kita minta kepada industri implementasikan segera kebijakan ini. Saya pikir mungkin itu dari kami. Nanti kita buka wawancara ataupun diskusi di antara kita. Pak Wali, kalau misalnya ada acara, terima kasih sekali lagi Pak. Mudah-mudahan sehat selalu di antara kita. Insya Allah aman-aman. Pernyataan Pak Helmi Hasan terhadap pernyataannya kemarin Pak. Pernyataan di tengah-tengah itu kalau nggak salah, dia menyatakan bahwa boleh tidak membayar setahun. Itu bahasa masyarakat Pak. Kalau tadi kan bahasa kita ini, ya bahasa kita di dalam ini
ini beda dengan masyarakat di luar, Pak. Ya kan? Dampak dari itu kan pembiayaan potong gaji PNS aja dia minta tidak dibayar setahun, Pak. Coba lah dibahas itu. Konsumen lah istilahnya, dengan di perbankan atau non perbankan. Itu yang mendapatkan layak itu seperti apa Pak kategorinya Pak?